Bab 13. You think you love yourself. Kalau kamu mengira self-love sepenuhnya baik dan mencintai diri sendiri itu wajib bagaimanapun kondisi dan situasi kita, well, you're that wrong. Kalau di psikologi sendiri, self-love punya dua makna berlainan. Bisa jadi sebuah kebutuhan kita as a human, sekaligus menjadi sebuah tindakan cacat moral, yaitu sebuah keegoisan karena mendahulukan kepentingan diri sendiri. Tetapi seiring berjalan waktu, konotasi self-love jadi semakin dikira dalam tanda petik baik. Belum lagi ditambah dengan dampak media sosial yang banyak membuat awareness tentang mencintai diri sendiri, memberi afirmasi positif. Di depan cermin lah, cari lingkungan yang mendukung tindakanmu lah, dan sebagainya. Akhirnya banyak yang berdalih bahwa self-love sebuah validasi atas apa-apa yang dia lakukan, dari sesimpel saya menghamburkan uang padahal boros, karena saya mencintai diri saya padahal nggak bisa kontrol diri. Lebih parah, saya mau melakukan ini padahal tindakan itu menimbulkan dosa, karena ini baik untuk saya padahal hanya berdasar penilaiannya, dan saya harus menerima ini padahal hanya dalih untuk mengikuti hawa nafsunya. Tetap mencintai diri sendiri, membela diri, membanggakan diri walaupun merugikan, bahkan menyakiti orang sekitar, walaupun menabrak moralitas yang ada, walaupun jelas hasil perbuatannya diikuti ancaman mereka. Kalau kayak gitu, apanya yang self-love? The border between bad and good. Lalu di mana batasannya? Mana self-love yang memang baik sebagai kebutuhan manusia, mana yang sifatnya cacat moral? Sebenarnya nggak sulit untuk membedakan asal kita benar-benar mau membuka mata. Ketika kita memiliki suatu barang yang kita anggap berharga, pasti akan kita jaga kan? Kita nggak akan membiarkan barang itu dipegang, dipinjam, apalagi dimainkan orang sembarangan. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan menjaganya. Begitupun ke diri sendiri. Kalau kita benar-benar cinta dengan diri ini, maka kita akan menjaganya. Nggak sembarangan hal akan kita konsumsi. Makanan, pola pikir, informasi, semua yang masuk ke tubuh pasti akan kita saring karena ingin menjaga diri ini dengan baik. Menjaga dari apa? Menjaga dari ujung yang benar-benar buruk. Karena pada dasarnya penilaian adanya di akhir. Kalau kita memilih bermalas-malasan dengan alasan me time, lalu mengabaikan orang tua yang meminta tolong, maka itu bukan bentuk self-love. Kita harusnya tahu ancaman neraka menanti akibat nggak patuh kepada orang tua, dan jelas sekali itu nggak baik untuk diri ini. Jadi self-love nggak bisa dijadikan dalih. Bukan untuk self-love yang tepat kalau hasil akhirnya justru merugikan diri ini. Dengan begitu, jelas batasan self-love adalah benar-benar mengetahui hasil akhir untuk diri ini. Beda hal kalau kita dihadapkan pada situasi yang lain. Misal, kalau kita harus memilih membantu teman untuk hal yang kurang mendesak tapi membutuhkan waktu pengerjaan yang lama, atau belajar untuk menghadapi ujian, maka bentuk self-love yang benar adalah belajar untuk menghadapi ujian. Karena hasil akhir yang paling baik bagi diri kita adalah bertanggung jawab untuk bisa mengerjakan ujian. Apalagi bagi yang pendidikannya masih dibiayai orang tua, berarti memiliki tanggung jawab lebih, jangan sampai mengecewakan jerih payah mereka. Tetapi berbeda lagi apabila teman yang meminta bantuan akan mati kalau kita nggak membantunya. Tingkat urgensinya akan berubah. Jadi kita butuh ilmu untuk melihat sebenar-benarnya hasil akhir itu. Hasil yang pada akhirnya benar-benar nggak akan merugikan diri kita. Is self-love really important? Sebenarnya akar masalah bukan berasal dari kita yang harus terus mencintai diri ini. Nggak melulu tentang mengapresiasi segala hal yang sudah dilakukan. Apalagi sampai berbicara di depan cermin dengan afirmasi positif yang bisa mengarah ke toxic positivity untuk diri kita sendiri.
Misal, kita dianggap bodoh karena memang malas. Kalau kita terus mengapresiasi diri karena berubah tanpa berubah menjadi rajin, apakah ujungnya akan baik untuk diri ini? Enggak kan? Lalu bagaimana tindakan yang benar? Jangan terlalu membenci diri sendiri. Itu yang paling pas dan sebenarnya menjadi akar masalah kebanyakan orang. Memang mudah bagi kita bilang ke teman, gak boleh gitu ketika dia membodoh-bodohi dirinya karena mengalami kegagalan. Tapi skenario aslinya, kita juga sering menginjak-injak diri sendiri, mengata-ngatai diri kita padahal baru sekali mengalami kegagalan. Bahkan lebih mudah bagi kita mengiyakan hinaan orang lain daripada pujian yang kita dapatkan. Semudah itu kita membenci diri sendiri. Kita merasa lebih pantas buruk daripada baik. Why? Why do we hate ourselves so much? Mental Health 101. Sejak kecil, kita sudah paham apa yang harus dilakukan ketika jatuh, yaitu membersihkan luka, mencari pertolongan orang dewasa, diobati dengan antiseptik supaya enggak semakin parah, lalu ditutup dengan perban. Kita juga diajari bahwa gigi harus rajin disikat supaya enggak sakit. Kita diajari enggak boleh makan makanan manis sebelum tidur tanpa membersihkan gigi, karena bisa membuat gigi berlubang. Tetapi untuk menghadapi penolakan seperti dibully teman, enggak ada yang mau main dengan kita atau dikucilkan, kita enggak diajarkan cara menghadapinya. Kalau menangis justru dimarahi, dibilang cengeng, dan sebagainya. Kita nggak diajarkan bagaimana bisa bangkit setelah mendapatkan luka psikis seperti itu. Padahal seberapa sering sih kita jatuh atau mendapat luka fisik lainnya kalau dibanding dengan luka psikis yang hampir setiap hari kita dapat? Penolakan, kegagalan, kesepian, malu, rasa bersalah, hinaan. Siapa sih yang nggak pernah dapat itu semua? Pasti semua pernah mengalaminya, tetapi banyak dari kita yang nggak bisa mengatasinya. Dan saking seringnya mendapatkan semua luka itu, kita nggak bisa mengobatinya. Kita pun jadi semakin parah. Self-esteem semakin jatuh. Kita percaya dengan penilaian orang. Kita percaya dengan penilaian yang orang lain berikan kepada kita. Pada akhirnya kita pun melabeli diri ini nggak berharga. Kita pantas mendapatkan yang buruk, kita membenci diri sendiri. Semua penolakan, kegagalan, dan kesepian yang dialami kita jadikan faktor untuk mematok harga dari bahwa ternyata kita tidak seberharga itu untuk manusia lain, dan kita mempercayai itu. Dari situ tumbuhlah rasa benci. Kita lebih mudah menahan kritik orang lain yang bahkan mungkin nggak sepenting itu keberadaannya bagi kita. Kita jadi menggunakan standar kebanyakan orang untuk menjalani hidup, yang jelas justru memperparah keadaan karena mereka nggak pernah puas. Sekarang kita jadi sangat rapuh dengan mudahnya mengiyakan hinaan orang lain, dengan mudahnya mengiyakan pikiran buruk, dengan mudahnya nggak memaafkan diri sendiri. Belum lagi kita seringnya melakukan perbandingan yang nggak adil, melihat orang lain sukses sedang kita masih stuck di tempat yang sama. Kita nggak tahu bagaimana struggle orang yang sudah sukses. Kita hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi nggak mudah membandingkan dengan keadaan kita yang justru menambah benci diri sendiri. Kita akan menaruh standar penilaian untuk hal yang baik dan buruk, karena selama ini menggunakan standar manusia dengan mudahnya kita terbawa arus karena nggak punya prinsip. Kita merasa harus bisa diterima semua orang, padahal itu adalah suatu hal yang mustahil. Kita akan capek sendiri apabila kesimpulan hidup kita adalah ingin memenuhi ekspektasi semua orang. Penolakan, kegagalan, perasaan bersalah, dan semua luka psikis akan semakin menyakitkan apabila bersumber dari yang memang benar-benar penting bagi kita. Misal penolakan dari orang lain yang kita sayang, kegagalan dari usaha yang kita sangat cintai, semua itu akan berdampak sangat besar terhadap kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita bisa meletakkan prioritas pada sesuatu yang lebih besar, maka penolakan dari manusia nggak akan terasa sesakit itu.
kegagalan di dunia hanya sekedar bagian dari sebuah perjalanan. Langkah pertama yaitu kita harus memindahkan prioritas, alasan hidup, dan tujuan hidup ke tempat yang lebih tepat, ke sesuatu yang lebih kekal, sehingga jika gagal nanti nggak berefek besar kepada kita. Untuk melakukan itu jelas membutuhkan waktu serta usaha. Kita harus benar-benar mengenal Tuhan kita, memahami janji-janjinya, dan mempelajari takdirnya, dan berusaha untuk terus mengimaninya, yang tentu diiringi dengan doa. Dengan begitu, dunia bukan lagi menjadi tujuan dan patokan hidup kita. Kedua, kita harus mulai peduli dengan kesehatan mental. Semua luka psikis yang kita alami adalah hal wajar. Semua orang pasti mengalami penolakan, kegagalan, rasa bersalah, dan luka psikis lainnya. Ketika kita mendapatkannya, bukan berarti kita spesial, bukan berarti kita orang yang paling menderita. Pelajari bahwa luka psikis biasanya membawa efek negatif pada pikiran kita. Jangan langsung mengikuti apabila pikiran kita mengarah pada hal yang buruk. Entah itu menginjak-injak diri, membuat skenario terburuk tanpa fakta, menolak bahwa kita nggak sempurna. Wajar banget ketika kita dihadapkan pada situasi yang buruk. Dan pahami bahwa sebenarnya semua luka psikis bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita bisa mengambil hikmah, ketika kita bisa mengubah mindset, ketika kita bisa belajar dari segala sakit, lalu berubah menjadi lebih baik. Ketiga, cari lingkungan yang baik yang memang menginginkan yang terbaik untuk kita. Nggak cuma lingkungan yang egois yang mengedepankan kepentingan masing-masing. Jadi, jangan ragu untuk meninggalkan lingkungan yang